Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak guru hebat sekalian, saya Hapri Setia Rinkela, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah, sebagai guru yang menjadi teladan bagi anak-anak di sekolah, harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi restitusi, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam proses menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menerapkan disiplin dengan mengajarkan anak bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya berdasarkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Oleh karena itu, membuat murid memahami dan menyadari disiplin berdasarkan motivasi intrinsik, bukan paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, dan ketiga, untuk menghargai diri sendiri atau menjadi seperti yang diinginkan. Keyakinan kelas atau sekolah. Sangat penting untuk menerapkan keyakinan kelas atau sekolah ini. Keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan guru dan murid dan sebisa mungkin dituliskan agar siswa dapat mengingat keyakinan kelasnya setiap saat. Adapun keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diketahui oleh seluruh warga sekolah, dan ada kontrol terhadap penerapannya. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kata-kata yang sering digunakan oleh guru dalam posisi kontrol penghukum ini adalah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya adalah anak memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong. Dampak pada murid adalah mereka akan mengulangi kesalahan. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru sering berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Hasil yang diperoleh dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini adalah anak akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Dampak pada murid adalah mereka akan merasa rendah diri. Selanjutnya adalah posisi kontrol teman. Guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu, dan lain sebagainya. Hasilnya adalah anak akan ketergantungan. Namun dampaknya adalah mereka akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada guru. Posisi selanjutnya adalah pemantau. Kata-kata yang sering digunakan guru pada posisi ini adalah, apa peraturannya? Hasilnya adalah siswa dapat menyesuaikan diri bila diawasi. Dampak pada mereka adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kata-kata yang digunakan guru pada posisi ini adalah, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasil yang diperoleh adalah menguatkan pribadi anak, dan dampak pada anak adalah
mengevaluasi diri, dan bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi ini, ada 3 alur yang harus dijalani atau biasa disebut segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bukan untuk membuat anak menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dan menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Lebih spesifik lagi, koneksi antara budaya positif dengan modul sebelumnya yakni filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah yang pertama, budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menjalankan budaya positif harus berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yakni berpihak pada murid. Budaya positif koneksinya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Dan yang terakhir, koneksi budaya positif dan visi guru penggerak adalah dalam visi guru penggerak harus memuat budaya-budaya positif agar tercipta sekolah yang berpihak pada murid. Saya memahami konsep-konsep yang ada dalam modul ini mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, teori posisi kontrol guru, teori restitusi, dan segitiga restitusi. Hal menarik yang diperoleh bahwa dalam menyelesaikan masalah, guru tidak dapat berlaku sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, namun harus berlaku sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Perubahan yang terjadi adalah cara pandang saya terhadap penyelesaian masalah, di mana selama ini saya menempatkan diri saya dalam posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Seharusnya saya bertindak sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, sehingga anak akan merasa diperlakukan secara adil dan dapat kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Saya menangani siswa yang tidak mengikuti upacara bendera dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya adalah sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dari awalnya menangani masalah dengan cara penghukum dan pembuat rasa bersalah. Namun setelah mengetahui segitiga restitusi ini, saya berkeinginan untuk memperbaiki diri lebih baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai timbulnya budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan. Dan yang perlu diperbaiki adalah merubah posisi kontrol dari penghukum dan pembuat rasa bersalah menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya adalah sedih dan kecewa ketika mereka melakukan kembali kesalahan yang sama dan merasa bersalah ketika harus menghukum mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha bertindak sebagai manajer. Yang saya rasakan adalah perasaan tenang karena tidak harus menghukum mereka dan tidak membuat mereka merasa bersalah. Saya menyadari bahwa dengan menjadi manajer,
dapat terbangun komunikasi efektif dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan salah, dengan menanyakan apa alasan anak berbuat salah. Hal penting lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana agar budaya positif ini dapat dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah dan kolaborasi dengan orang tua siswa, sehingga penerapan budaya positif ini tidak hanya di sekolah, namun dapat lebih dikuatkan lagi di rumah bersama orang tua.